Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, mahasiswa yang saya banggakan, pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang sosok yang kita cintai, yang kita rindui, yakni Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Pada siang menjelang sore ini kita berdoa kepada Allah agar salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan menapak jejak sunnah beliau dalam kehidupan ini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana saat-saat atau di tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama, bahwa beliau Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi di saat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan beberapa nama dari nama Nabi Muhammad SAW, atau kalau di Arab diistilahkan dengan nama kunyah. Baik, yang pertama, berdasarkan surah Ad-Duha ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia dapati engkau dalam keadaan yatim, lalu engkau dipelihara? Yang pertama adalah menjadi sebuah rahmat bagi ibunda Rasulullah SAW ketika beliau tidak merasakan berat ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Padahal secara manusiawi, seorang ibu ketika mengandung hamil seorang anak itu biasanya merasakan wahnan ala wahnin, kesusahan yang bertambah-tambah. Tapi tidak begitu ketika ibunda Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika ayahnya Nabi Abdullah berdagang ke Syam, beliau kemudian singgah mampir di Madinah dan kemudian jatuh sakit, dan kemudian ayahnya Nabi Abdullah kemudian wafat. Maka Abdullah meninggalkan seorang pembantu yang bernama Ummu Aiman, yang ini kemudian kelak juga tinggal bersama Rasulullah dan Siti Khadijah, menjadi bagian dari keluarga besar Rasulullah. Kemudian yang ditinggalkan lagi oleh Abdullah setelah beliau wafat adalah 5 ekor unta beserta sekumpulan kambing. Nah, ini mengisyaratkan bahwa kemudian Nabi SAW juga pernah berperan sebagai penggembala kambing, yang memang pada waktu itu menjadi semacam tren job masyarakat
untuk peternakan dan perdagangan di samping perdagangan. Kemudian Aminah sangat bersedih ketika suaminya wafat dan ia membuat beberapa syair mengungkapkan kesedihan. Maka Nabi pun dilahirkan dalam keadaan yatim atau tidak memiliki, atau ayah beliau sudah wafat terlebih dahulu. Kemudian apa hikmah dan pelajaran dari yatimnya Rasulullah sejak beliau dilahirkan? Yang pertama, ini adalah sebuah desain maha hebat dari zat yang maha hebat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik, membina Rasulullah sejak beliau dilahirkan. Artinya apa? Artinya kehadiran Nabi SAW itu memang adalah suatu yang Allah create sedemikian rupa sehingga beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Nanti ketika beliau menerima wahyu, maka tidak ada istilahnya campur tangan orang tua dalam wahyu untuk menjaga kemurnian wahyu tersebut, sehingga tidak ada tuduhan orang-orang di kemudian hari kalau wahyu itu adalah pesan-pesan dari orang tua beliau. Yang kedua, hikmah dan pelajarannya, keadaan yatim bukanlah menghambat tercapainya kemuliaan di kemudian hari. Kenapa? Karena Nabi SAW tetap memiliki keluhuran akhlak sejak kecil. Dia tetap mendapatkan pendidikan yang layak, nilai-nilai budi pekerti dari para bapaknya. Walaupun ayah kandung beliau sudah meninggal, namun secara pendidikan beliau tetap memiliki bapak, di mana kakeknya Abdul Muthalib mendidik beliau, kemudian dilanjutkan dengan pamannya yang kemudian juga tidak sedikit kontribusinya dalam mendidik Nabi Muhammad kecil hingga remaja. Kemudian hikmah dan pelajaran berikutnya adalah Allah memerintahkan memuliakan anak yatim kelak. Sebagaimana dalam surah Ad-Duha juga, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, perintah tersebut mudah meresap ke dalam hati beliau. Ketika beliau menerima wahyu tersebut, beliau juga merasakan bagaimana kesulitannya, bagaimana merasakan sebagai seorang yatim. Kemudian terkait dengan anak-anak yatim ini juga banyak ayat berbicara tentang bagaimana memberdayakan anak-anak yatim. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian ayat berikut, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Kemudian wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Rasulullah sendiri juga pernah bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada wa asara bis sababati wal wusta wa faraj bainahuma syaina.
Aku dan orang-orang yang mengasuh menyantuni anak yatim di sorga kelak seperti ini. Kemudian beliau mengangkat atau memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, kemudian kita beralih kepada peristiwa hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan riwayat yang insya Allah sahih, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fih wa yaumin bu'ith au unzila alayya fih. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari itu adalah hari aku dilahirkan dan diturunkannya kitab kepadaku. Kemudian tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lebih kurang bulan April tahun 571 Masehi. Qala Ibnu Ishaq, wulida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain lithnatai asyarata lailatan khalat min syahri Rabi'il Awal amal fil. Ibnu Ishaq berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin di tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Saudara mahasiswa yang dirahmati Allah, dari Abu Umamah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nur adna seakan-akan ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Disebutkan dalam Al-Wafa karya Ibnu Jauzi. Kemudian Siti Aminah melahirkan dibantu wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Di antara beberapa wanita yang hadir pada waktu itu ada Ashifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Ummu Aiman Barakah binti Tha'labah. Maka setelah beliau Nabi Muhammad SAW lahir, dikirimlah utusan kepada Abdul Muthalib yang kemudian membawa beliau ke Ka'bah seraya bersyukur kepada Allah. Kemudian nama Muhammad dipilih, padahal sebelumnya nama Muhammad ini tidak umum bagi bangsa Arab. Namun inilah menjadi karakteristik khusus bagi beliau sebagai Khatamul Anbiya, Nabi akhir zaman, dan beliau memiliki nama yang tidak umum bagi bangsa Arab waktu itu. Dan mendengar kelahiran Nabi, Abu Lahab yang termasuk pamannya Nabi amat gembira. Kemudian saking gembiranya ia memerdekakan Suwaibah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW dikhitan sendiri oleh sang kakek dan diakikah pada hari ke-7. Nah, itulah beberapa prosesi kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai kemudian dia dikhitan dan diakikah pada hari ke-7. Dan berikut ini adalah lokasi atau denah kampungnya Nabi Muhammad SAW, yakni di sekitaran Masjidil Haram, di mana terdapat rumah tempat kelahiran Nabi SAW itu persis di sebelah, kalau di peta ini kita lihat di sebelah utaranya Masjidil Haram. Kemudian ada tempat sa'i
antara Safa dan Marwa, Bukit Safa dan Marwa, membujur dari selatan ke utara, juga berdekatan dengan tempat kelahiran Nabi. Baik, selanjutnya beberapa peristiwa besar yang juga terjadi pada saat kelahiran Nabi. Pada hari tersebut, menurut ahli sejarah dan ahli sirah, sebagian orang-orang Yahudi melihat bintang kelahiran Nabi sebagaimana dijanjikan. Kemudian lagi pada hari kelahiran beliau, 10 balkon istana Kisra Persia runtuh dan api yang disembah orang-orang Majusi padam, dan beberapa gereja di sekitar Buhairah runtuh. Ini menurut riwayat Al-Baihaqi. Disebutkan lagi beberapa pendeta rahib mencari bayi yang baru lahir dari rumah ke rumah di Makkah karena mereka penasaran dengan kelahiran sosok bayi tersebut, yang kemudian karena kehendak Allah terjadilah beberapa peristiwa besar sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian dari segi nama Muhammad, kata Muhammad adalah bentuk isim maf'ul. Hamada artinya memuji, sehingga bermakna terpuji. Muhammad tasdid itu menunjukkan berulangnya pujian. Jadi yang terpuji terus menerus, constantly, repeatedly, dan frequently. Dan beliau juga sudah terpuji sejak sebelum bi'tsah. Sadiq al-Amin, artinya sebelum beliau diangkat menjadi rasul, secara akhlak perilaku beliau juga sudah terpuji, sehingga masyarakat memberinya gelar Al-Amin. Dan pujian Rasulullah itu tidak hanya datang dari manusia, tapi Allah sendiri yang memuji beliau, sebagaimana dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, itulah dari segi nama mahasiswa yang saya banggakan. Beliau memiliki nama dengan arti yang sangat terpuji terus menerus, dan keterpujian beliau itu dibuktikan dengan perilaku yang uswatun hasanah, khuluqin azim. Dan ini ada lagi beberapa ayat-ayat yang terkait dengan keterpujiannya Rasulullah SAW. Namun walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW juga berada di antara tudingan-tudingan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Jadi ada tarik-menarik antara tudingan dan keterpujian. Nah, contoh ada pertanyaan, bukankah orang kafir Quraisy sering menghina Nabi? Bagaimana kaitannya dengan nama beliau yang berarti terpuji tadi? Maka pertanyaan ini bisa dijawab. Justru hal tersebut tidak menambah selain sifat-sifat keterpujian dari beliau. Artinya apa? Dalam sirah dibuktikan bagaimana kesabaran dan kemuliaan akhlak beliau saat menghadapi tudingan-tudingan atau hinaan-hinaan dari masyarakat Quraisy. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun
wa inna laka la ajran azim wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkah nikmat Tuhanmu kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Masya Allah. Itu diantara keterpujian Rasulullah SAW dari segi nama, dari segi sirah, dan dari segi nas-nas Al-Quran dan riwayat-riwayat yang sahih. Tidak terbantahkan lagi kalau memang beliau itu sosok yang uswatun hasanah. Kemudian berikutnya, mahasiswa yang saya banggakan, nama-nama Nabi SAW diantaranya dari Abu Musa berkata Rasulullah SAW, Rasulullah menamakan diri beliau kepada kami, di antara nama-nama itu ada yang kami hafal dan ada pula yang tidak kami hafal. Beliau SAW bersabda, aku adalah Muhammad, ana Muhammad, wa ana Ahmad, dan al-mukaffa, wal mukaffa, wal hashir, ya, dan wa nabiyyut taubah, wa nabiyyul malahim. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau juga dikenal dengan nama Abul Qasim, dan ini nama kunyah beliau. Ya. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dahulu ketika Nabi di pasar, ada seorang laki-laki memanggil, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim. Nabi menjawab, fatafatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala sammu bi ismi wala taqtalu bi kunyati. Berilah nama dengan namaku dan janganlah memakai nama kunyahku. Nah, jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW lebih memilih nama Muhammad yang dipanggil ketimbang nama Abul Qasim. Ya, demikianlah mahasiswa semuanya. Kita sudah membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW terkait kelahiran Nabi SAW, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa tersebut, dan bagaimana juga masa kecil beliau sampai remaja, suatu pribadi yang luar biasa yang memang sudah direncanakan oleh Allah SWT menjadi pribadi yang mengeluarkan manusia ini dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan cahaya keilmuan. Baik, kita akan bertemu pekan depan dalam topik selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.